Belum datang sudah ditolak. Lagi-lagi spanduk tolak Anies di NTT viral. Warga NTT tolak kedatangan bapak politik identitas yang didukung ormas radikal. Warga sudah cerdas. Misalnya kampret ya. Tapi sebutan cebong itu kepada kita-kita yang waras ini masih mereka pakai dan melekat sampai sekarang. Ya udahlah, kita biasa aja. Ini bukan soal move on atau tidak. Ini soal perlawanan kepada para pengusung khilafah yang di dalamnya juga bersemayam para kadrun yang itu tadi, penikmat politik SARA. Dan semua itu bermula dari strategi politik Anies di Pilkada DKI. Itulah kenapa kemudian Anies Baswedan mendapat julukan memalukan, yaitu Bapak Politik Identitas Indonesia atau penikmat pertama politik SARA Pilkada Jakarta. Makanya tidak heran apabila kemudian ya Anies Baswedan mendapatkan gelar Bapak Politik Identitas Indonesia. Baru-baru ini spanduk penolakan Anies Baswedan beredar di Nusa Tenggara Timur. Spanduk yang ditujukan kepada bakal capres usungan Partai Nasdem itu dipasang di beberapa titik di Kota Kupang. Salah satu spanduk bertuliskan NTT Sonde butuh Anies alias NTT tidak butuh Anies. Dalam spanduk tersebut terdapat gambar Anies dengan latar belakang hitam. Foto Anies juga dibubuhi lambang atau kode terlarang. Di lain tempat, spanduk tersebut bertuliskan, "Kami menolak dengan keras Anies Baswedan Bapak Politik Identitas." Dalam baliho tersebut juga menguraikan 4 alasan kenapa Anies mesti ditolak di NTT. Karena Anies didukung FPI, didukung HTI, didukung PA 212, dan gagal memimpin Jakarta. Penolakan tersebut juga direspon oleh pegiat media sosial Kusnul Khotimah. Lewat akun Instagram pribadinya, dirinya menyebut masyarakat Indonesia sudah cerdas dan sudah tahu siapa Anies sebenarnya. Bahkan, Sekretaris DPW Partai Nasdem NTT Yusak membenarkan munculnya spanduk baliho yang menolak Anies di NTT. Lebih lanjut, Yusak mengatakan telah berkoordinasi dengan bagian hukum Partai Nasdem untuk menyikapi dan menindak masalah ini. Bagi penulis, tanggapan pendukung Anies ini menggelikan. Lagian fakta yang disampaikan dalam baliho tersebut benar adanya kok. Dan itu disampaikan oleh rakyat yang cerdas dan melek politik. Spanduk menolak Anies adalah penyampaian aspirasi mereka yang tidak mendukung Anies. Apa bedanya dengan spanduk yang berisi dukungan kepada Anies? Bukankah relawan Anies juga biasa membuat spanduk dan baliho yang berisi dukungan? Ada spanduk dan baliho dengan kalimat andalan Indonesia memanggil. Ada pula yang membuat dukungan dengan menampilkan Anies memakai baju adat daerah tertentu. Ada pula yang memasang spanduk dukungan Anies bersama Aher. Kalau mau, baliho atau spanduk dukungan kepada Anies itu bisa dinarasikan sebagai fitnah dan memecah belah juga loh. Kalimat Indonesia memanggil mengesankan bahwa rakyat Indonesia menghendaki Anies jadi presiden. Tapi faktanya kan Anies yang ngebet jadi presiden. Memfitnah rakyat Indonesia kan berarti penampilan Anies dengan pakaian adat daerah tertentu juga memunculkan isu kedaerahan. Bisa memecah belah bukan? Spanduk Anies Aher yang juga berisi hoax kala itu karena deklarasi koalisi saja belum dilakukan kok. Kalau mau mempermasalahkan ya bisa saja, tapi jelas tidak sesuai dengan logika yang tepat. Karena itulah, pendukung Anies seharusnya juga tidak perlu membuat narasi soal fitnah dan memecah belah. Spanduk penolakan itu muncul sebagai reaksi spanduk atau baliho dukungan kepada Anies. Bukankah pendukung Anies sering mengatakan jika spanduk atau baliho dukungan kepada Anies adalah sebuah aspirasi rakyat? Lalu mengapa penolakan terhadap Anies selalu dikatakan sebaliknya, yaitu bukan aspirasi rakyat, padahal rakyat juga yang membuatnya? Rakyat tidak butuh ocehan Surya Paloh atau elit partai. Kenapa mereka mendukung Anies? Karena mereka semua hanyalah para petinggi partai yang bermain politik di tingkat atas, bukan membaur bersama rakyat di bawah. Karena si baca pres yang katanya terdebes itu sangatlah berbahaya jika diberikan ruang untuk menyampaikan politiknya. Karena semua itu cuma manis di bibir, sekiranya daerah-daerah yang lain juga masih mengedepankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar untuk bisa mengikuti masyarakat NTT ini. Jangan sampai kaum-kaum mabuk agama dan perusak agama ataupun persatuan bangsa itu menguasai NKRI. Maka dengan demikian, jika berdasarkan fakta di atas, Anies oleh rakyat Indonesia sudah dipandang tidak layak jadi capres Republik Indonesia. Jadi bagaimana menurut Anda? Setelah nilep santunan korban pesawat, ex pendiri ACT ini minta dibebaskan begitu saja, ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. Bin pendiri ACT minta dibebaskan dari dakwaan kasus maling dana bantuan sosial. Dia bawa-bawa anaknya 14 orang yang katanya masih kecil-kecil. Loh,
Kok enak banget minta bebas. Kalau lagi nilep dana apa nggak mikir anak-anaknya waktu itu? Terbongkarnya besaran gaji dan mewahnya fasilitas elit ACT, pengepul sumbangan membuat kita semua geleng-geleng kepala. Katanya besaran gajinya dari 250 juta per bulan hingga 30 juta per bulan. Belum lagi fasilitas mobil mewah dari Alphard, CR-V, dan Pajero Sport. Gaji besar dan fasilitas mewah itu diambil dari dana sumbangan. Permintaan eks pendiri organisasi ACT agar dirinya dibebaskan dari hukuman dengan dalih memiliki 14 anak yang katanya masih kecil-kecil terdengar sangat mengesalkan. Ingin rasanya kalau memungkinkan, orang tertarik untuk menabok mulutnya karena permintaan yang sangat egois dan melukai rasa keadilan itu. Ya, kita semua rasanya pantas berteriak kalau perlu di depan mukanya. Mengingat dosa besar terkait dugaan penyalahgunaan dana tragedi kecelakaan pesawat yang bernilai sangat fantastis hingga 138 miliar rupiah. Tapi yang disalurkan oleh ACT hanya 20 miliar rupiah saja. Lantas, kemana sisanya yang lebih dari 100 miliar rupiah itu? Si cepat tanggap memang luar biasa jahat. Dana yang dikelola ACT begitu besar, sudah sekitar 500 miliar tiap tahun. Tapi uang amal dari umat Islam ini ternyata banyak disalahgunakan. Saat ini yang ramai dibicarakan adalah gaya hidup para petingginya yang mewah. Tak salah jika lantas seorang Nilo Jelantik menanyakan kepada netizen lewat akun Instagram resminya mengenai hukuman apa yang pantas diberikan kepada Ahyudin. Sebagai pemimpin yang melakukan penyelewengan dana secara sengaja, apalagi bernilai sangat fantastis dan merampas hak dari para ahli waris korban kecelakaan pesawat, memang sudah sepantasnya jika hukuman super berat diberikan sekiranya Ahyudin terbukti bersalah di pengadilan. Semisal Ahyudin besok pagi mengembalikan sisa dana yang ditelepnya pun hukuman berat masih pantas diberikan kepada Ahyudin. Ini dia nggak tahu diri, malah minta dibebaskan karena alasan anaknya masih pada kecil-kecil. Wasu. Atau jangan-jangan ini memang menjadi modus baru agar para terdakwa bisa bebas dari tuntutan penjara karena merasa kasihan sama keluarga yang ditinggalkan oleh terdakwa kalau sampai di penjara. Kalau begitu, bebasin aja semua tahanan yang punya anak kecil biar ambiar sekalian. Kadang-kadang saya sebelnya luar biasa loh setiap membaca berita hukuman ringan bagi para terdakwa dengan alasan sopan lah, tak pernah dipenjara lah, atau karena anaknya yang masih kecil sedang butuh perhatian. Lah kalau gitu kenapa mereka pas berencana bikin kejahatan gak mikirin konsekuensinya? Lah kok enak mau bebas? Nah, bicara soal keadilan bagi keluarga korban yang dana santunannya gak pernah sampai, saya harap para pengadil malah menjadikan itu sebagai alasan kuat untuk memberatkan hukuman bagi si Ahyudin dan jangan pernah terpikir untuk memberi hukuman ringan, apalagi membebaskan Ahyudin kalau memang terbukti bersalah. Namun terus terang saya kurang optimis kalau pengadil akan memberikan hukuman setimpal atas kejahatan luar biasa yang dilakukan eks pendiri ACT ini atau siapapun yang menilap uang santunan kecelakaan hingga ratusan miliar rupiah. Kekhawatiran yang berkaca pada beberapa kasus yang membuat masyarakat kehilangan keyakinan pada lembaga pengadilan karena terdakwa hanya diberi vonis hukum ringan. Padahal nggak jarang derita korban kejahatan terdakwa belum tentu hilang dalam durasi yang sama dengan lamanya hukuman yang akan dijalani menurut vonis pengadilan. Apalagi kalau hukumannya dikorting. Bagaimana menurut Anda? Hukuman apa yang kira-kira cocok alias setimpal dengan kejahatan orang ini yang istrinya 4, anaknya 12 dan suka gonta-ganti mobil? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?